warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rohmawati, NIM 1802 dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang neural network atau kecerdasan buatan. Nah, untuk kecerdasan buatan atau dinamakan jaringan syaraf tiruan atau artificial neural network adalah sebuah model matematik yang berupa kumpulan unit yang terhubung secara paralel, yang bentuknya menyerupai jaringan saraf pada otak manusia atau neural. Nah, untuk jaringan syaraf tiruan sering digunakan juga dalam bidang kecerdasan buatan. Lalu kalau begitu, apa bedanya jaringan saraf tiruan dengan kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan itu bertujuan untuk membuat suatu mesin dapat mengerjakan suatu pekerjaan layaknya seperti manusia. Jaringan saraf tiruan ini adalah salah satu algoritma berpikirnya dari kecerdasan buatan. Jadi, jaringan saraf tiruan itu adalah metode atau algoritma yang dapat membuat komputer mempunyai otak pintar seperti manusia, yang bisa beradaptasi terhadap masalah. Nah, Artificial Neural Network atau disingkat ANN adalah sistem komputasi di mana arsitektur dan operasi diilhami dari pengetahuan tentang sel syaraf biologi di dalam otak. Artificial Neural Network merupakan model yang meniru cara kerja jaringan neural biologis, seperti otak sebagai sistem pengolah informasi. Kemudian otak manusia atau juga hewan terdiri atas sel-sel yang disebut neuron. Nah, berikut merupakan gambar hubungan antara neuron pada otak, di mana untuk neuron 1 terdapat nucleus, kemudian akson, yang terhubung dengan akson ya, terus bagian neuron 2 ada sinapsis dan dendrit. Nah, selanjutnya bagaimana cara kerja artificial neural network? Nah, cara kerjanya, di sini terdapat 3 input, 4 hidden, dan 1 output. Setiap neuron ini dapat memiliki beberapa masukan atau input dan mempunyai 1 keluaran. Nah, jalur masukan pada neuron itu bisa berisi data mentah atau data hasil olahan neuron sebelumnya. Nah, sedangkan hasil keluaran atau output suatu neuron itu dapat berupa hasil akhir atau berupa bahan masukan bagi neuron berikutnya. Kemudian, jaringan neuron buatan terdiri atas kumpulan grup neuron yang tersusun dalam lapisan. Nah, berikut merupakan tampilan dari input, hidden atau lapisan tersembunyi, kemudian output. Nah, untuk lapisan input itu berfungsi sebagai penghubung jaringan ke dunia luar atau sumber data. Kemudian hidden atau lapisan tersembunyi berfungsi sebagai menerima masukan dari lapisan input. Nah, suatu jaringan itu dapat memiliki lebih dari 1 lapisan tersembunyi. Ya, jadi lebih dari 1 atau hidden layer, atau bahkan bisa juga tidak memilikinya sama sekali. Nah, jika jaringan memiliki beberapa lapisan tersembunyi, maka lapisan tersembunyi terbawah itu berfungsi sebagai menerima masukan dari lapisan input. Nah, untuk lapisan outputnya, prinsip kerjanya itu hampir sama dengan hidden tersembunyi ya, digunakan sebagai fungsi sigmoid. Tapi keluaran dari neuron pada lapisan ini sudah dianggap sebagai hasil dari proses. Next. Nah, di sini terdapat rumus. Nah, di mana rumus ini ada OX pangkat J sama dengan F net. Nah, di mana W ini merupakan WC atau bias sebagai kalibrator. Nah, F yaitu fungsi aktivasi transfer function. EI itu nilai neuron ke I. WJI ini merupakan bobot penghubung neuron. Nah, di sini terdapat 3 input ya, input 1, 2, 3. Nah, di sini dinamakan hidden ya.
F net, net sama dengan sigma WJT UI plus. Nah, outputnya yaitu UX pangkat J sama dengan F net. Nah, di mana fungsi sigmoid paling sering digunakan karena terbukti secara empiris paling efektif daripada fungsi yang lain. Nah, ada 3 paradigma. Nah, bagaimana jaringan saraf tiruan itu dapat berpikir dan beradaptasi terhadap suatu masalah. Nah, di sini sudah saya rincikan ada 3 paradigma. Untuk paradigma yang pertama yaitu supervised learning. Dalam metode pembelajaran yang menyimpulkan pemetaan data dengan membandingkan ketidaksesuaian antara pemetaan data saat ini atau yang mengandung knowledge saat ini dengan pemetaan data sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, unsupervised learning adalah metode pembelajaran yang mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam area tertentu. Metode ini biasa digunakan untuk pengklasifikasian pola. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu reinforced learning adalah metode yang membuat sistem dapat belajar dari keputusan yang diambil sebelumnya dengan cara memberikan reward setiap kali sistem melakukan suatu hal yang benar. Selanjutnya yaitu konsep dasar pemodelan artificial neural network. Nah, berikut merupakan tampilan dari pemodelan artificial neural network. Nah, di mana neuron adalah suatu unit pemrosesan terkecil pada otak. Bentuk sederhana sebuah neuron yang oleh para ahli dianggap sebagai satuan unit pemroses tersebut. Di sini merupakan struktur dasar dari jaringan saraf tiruan dan struktur sederhana sebuah neuron. Nah, pada gambar berikut ini bentuk standar dasar satuan unit jaringan otak manusia yang telah disederhanakan. Nah, bentuk standar ini mungkin di kemudian hari akan berubah bila ada ilmuwan yang dapat menciptakan bentuk standar yang lebih baik ataupun memperbaiki bentuk standar yang digunakan saat ini. Nah, jaringan otak manusia itu tidak kurang dari 10 pangkat 13 neuron, yang masing-masing terhubung oleh sekitar 10 pangkat 15 buah dendrit. Nah, dapat dijelaskan untuk bagian-bagian ini ada dendrit. Dendrit itu berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Kemudian akson berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Kemudian sinapsis itu berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Nah, secara umum, jaringan saraf itu terbentuk dari jutaan atau bahkan lebih struktur dasar neuron yang terinterkoneksi dan terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga dapat melaksanakan aktivitas secara teratur dan terus-menerus sesuai dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar pemodelan artificial neural network. Nah, di sini pada proses struktur neuron pada otak manusia itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Di sini terdapat input yang berfungsi sebagai dendrit, di mana untuk fungsi dendrit itu tadi berfungsi untuk mengirimkan impuls yang diterima ke badan sel saraf. Ya. Kemudian ada output. Nah, output ini berfungsi sebagai akson, di mana akson itu berfungsi untuk mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lainnya. Kemudian di sini terdapat fungsi aktivasi, di mana fungsi aktivasi itu berfungsi sebagai sinapsis. Nah, sinapsis itu berfungsi sebagai unit fungsional di antara dua sel saraf. Nah, untuk neural network ini dibangun dari banyak noda atau unit yang dihubungkan oleh link secara langsung. Nah, bobot ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah konektivitas. Nah, untuk proses kerjanya seperti berikut. Dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada.
Nah, setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function yang bisa dilihat seperti gambar berikut. Ya. Pada lambang sigma, ini sigma ya, hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi setiap neuron. Di sini akan dibandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilai melebihi threshold, maka aktivasi neuron akan dibatalkan. Sebaliknya, jika masih di bawah nilai threshold, neuron akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Nah, proses ini akan diteruskan berulang pada input-input selanjutnya atau return. Next. Konsep dasar pemodelan artificial neural network masih sama. Nah, di sini bagian mengaktifkan jaringan syaraf tiruan. Ya. Mengaktifkan jaringan syaraf tiruan berarti mengaktifkan setiap neuron yang dipakai pada jaringan tersebut. Banyak fungsi yang dapat dipakai sebagai pengaktif, seperti fungsi-fungsi goniometri dan hiperboliknya, fungsi unit step, impuls, sigmoid, dan lain sebagainya. Tetapi yang lazim digunakan adalah fungsi sigmoid karena dianggap lebih mendekati kinerja sinyal pada otak. Berikut merupakan grafik dari step function, sigin function, sigmoid function. Dapat diketahui perbedaannya. Mereka sama-sama memiliki input. Nah, untuk perseptron pada jaringan saraf tiruan ya atau dikatakan neural network itu termasuk ke dalam salah satu bentuk jaringan saraf neural network yang sederhana. Nah, perseptron biasanya itu digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan istilah pemisah secara linier. Nah, pada dasarnya, perseptron pada jaringan saraf tiruan atau neural network dengan satu lapisan memiliki bobot yang bisa diatur dan suatu nilai ambang. Algoritma yang digunakan oleh aturan perseptron ini akan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Fungsi aktivasi dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi pembatasan antara daerah positif dan daerah negatif. Next, karakteristik artificial neural network. Nah, di sini akan saya jelaskan karakteristiknya dari ANN atau artificial neural network. Untuk yang pertama yaitu arsitektur jaringan. Dimana untuk yang pertama yaitu jaringan dengan lapisan tunggal. Nah, untuk jaringan lapisan tunggal ini memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot keterhubungannya. Jaringan ini hanya menerima input pada lapisan input dan kemudian secara langsung mengolahnya menjadi output pada lapisan output. Nah, arsitektur jaringan dengan lapisan tunggal ini dapat dilihat sebagai berikut. Nah, next. Untuk yang kedua yaitu B, jaringan dengan banyak lapisan. Nah, jaringan banyak lapisan ini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Nah, yang disebut sebagai lapisan tersembunyi atau lapisan hidden layer. Jaringan dengan banyak lapisan ini dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada jaringan dengan lapisan tunggal. Tetapi tentu proses pembelajaran menjadi jauh lebih rumit dan memakan waktu lama. Tetapi pada bagian kasus ini pembelajaran dengan banyak lapisan ini juga banyak yang sukses atau lebih sukses dari hasil pengujian sebelumnya atau pengujian masalahnya ya. Mohon maaf. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu algoritma jaringan. Untuk yang pertama, algoritma jaringan pembelajaran. Algoritma pembelajaran digunakan untuk menemukan nilai-nilai bobot yang tepat dalam mengirimkan suatu informasi. Secara umum, algoritma pembelajaran terbagi menjadi dua bagian, yaitu supervised learning atau pembelajaran terawasi. Yang kedua, unsupervised learning atau pembelajaran tak terawasi. Kemudian yang kedua, yang B, algoritma pengenalan. Nah, algoritma pengenalan ini digunakan tergantung pada algoritma pembelajaran yang digunakan. Biasanya merupakan bagian dari algoritma pembelajarannya.
Nah, untuk yang ketiga yaitu sparabilitas linear. Ini C ya, jadi sparabilitas linear itu biasa digunakan sebagai syarat henti proses pembelajaran atau digunakan juga untuk proses pengenalan. Adalah sparabilitas linear atau garis pembatas. Dalam aplikasi pengenalan pola, garis pembatas ini merupakan batas keputusan apakah suatu anggota termasuk dalam kelompok berespon positif atau bukan kelompok. Nah, kemudian rumusnya sendiri itu Y sama dengan MX plus C. Nah, dengan M itu gradien garis, C itu konstanta atau titik potong dengan sumbu min Y. Di sini saya tuliskan. Kemudian untuk karakteristik yang selanjutnya yaitu fungsi aktivasi. Yang pertama yaitu fungsi tangga biner. Nah, fungsi tangga biner ini jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi tangga biner ya untuk mengkonversikan input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. 0 atau 1 ya. Kemudian dapat dilihat rumus sebagai berikut. Jadi X kurang dari 0 atau threshold ya, di sini threshold ya seringnya. Sama dengan 0. Jadi jika X lebih besar dari threshold maka hasilnya 1. Nah, di sini terdapat grafiknya 0 dan 0 atau 1 ya. Next, fungsi linear atau identitas. Nah, fungsi linear identitas itu memiliki nilai output yang sama. Memiliki nilai output yang sama dengan nilai inputnya. Nah, seperti berikut rumus Y sama dengan X. Jadi sama. Y itu disebut juga X. Y sama dengan X. Nah, grafiknya seperti berikut. Selanjutnya yaitu C, fungsi sigmoid biner. Nah, fungsi sigmoid biner itu merupakan mempunyai nilai pada ring 0 sampai 1 ya. Nah, fungsi ini dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 plus EXP pangkat min X. Grafiknya seperti berikut. Next. Yang bagian sigmoid bipolar yang D ya. Tentang sigmoid bipolar itu mempunyai nilai pada range antara min 1 sampai 1. Nah, fungsi yang dirumuskan sebagai berikut, ini rumusnya. Y sama dengan Fx sama dengan 1 min EXP pangkat EX min X per 1 plus EXP pangkat min X. Nah, untuk grafiknya dari titik ini ke titik ini. Nah, model grafiknya seperti ini. Melengkung dari bawah ke atas ya. Next. Kelebihan dan kekurangan artificial neural network. Nah, untuk kelebihannya sendiri, artificial neural network itu mampu klasifikasi, asosiasi, self-organizing. Kemudian yang kedua yaitu mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Kemudian yang ketiga, GST dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing. Kemudian yang keempat itu memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja. Kemudian yang kelima, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu black box berwarna hitam. Kemudian yang kedua, kurang mampu untuk melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Dan yang ketiga, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Kemudian yang keempat, lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Next. Nah, di sini saya ada studi kasus di mana soalnya yaitu tentang diabetes ya, pasien yang terkena diabetes. Diketahui data pasien diabetes suatu klinik kesehatan adalah sebagai berikut. Untuk gender, yang pertama yaitu male
Dengan tekanan darah tinggi, BMI over, usianya 55 tahun, status diabetes, yes. Atau dinyatakan ya. Gender yang kedua yaitu male, dengan tekanan darah rendah, BMI normal, usia 40 tahun, status diabetes, no. Kemudian gender female, tekanan darah tinggi, BMI normal, usia 60 tahun, status diabetes, yes. Yang keempat, gender female, tekanan darahnya rendah, BMI-nya over, usianya 30 tahun, status diabetesnya no. Kemudian di sini buatlah single perseptron untuk kasus tersebut, di mana untuk nilai-nilai weight gender atau bobot gender, bobot tekanan darah, bobot usia, dan bias ditentukan secara random atau bebas. Fungsi yang digunakan adalah undak biner dengan threshold sama dengan 6, ya, dapat dicatat thresholdnya sama dengan 6 atau selalu konstan. Nah, selalu konstan. Kemudian next, soal latihannya, lakukan pembuktian untuk perseptron yang Anda bentuk. Apabila masih belum optimal, lakukan beberapa kali percobaan dengan mengganti nilai-nilai weight dan bias hingga mendekati optimal. Yin antara dapat memberikan notasi pada data yang ada agar dapat dihitung, misal male sama dengan 1, female sama dengan 0, dan seterusnya. Untuk usia, Anda dapat memberi batasan, misalkan lebih besar sama dengan 50 dinotasikan 1 dan kurang dari 50 dinotasikan 0. Nah, next. Nah, di sini pada percobaan 1 data 1 terdapat 5 buah input, yaitu yang pertama bias, gender, darah, BMI, usia. Di mana untuk bias ini bernilai tidak ada nilai ya, gendernya sama dengan 1, darah sama dengan 1, BMI sama dengan 1, usia bernilai 1. Nah, untuk ini merupakan bobot, ya, ini adalah bobotnya atau weight 11111. Ini hidden layer, kemudian ini output. Nah, di sini merupakan tabel dari uji coba atau pembuktiannya, di mana gender ini kan bernilai 1, darah 1, tekanan darahnya 1, BMI-nya 1, usia 1. Nah, statusnya apakah benar outputnya ini menghasilkan 1? Jika salah, dia akan menyilang ya seperti ini. Nah, jika benar, dia nanti akan dicentang. Nah, nanti jadi untuk pernyataannya itu pada tabel ini keseluruhan dari gender yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini harus harus tercentang semua atau harus sesuai dengan output yang dihasilkan pada pembuktian ini. Jadi harus sesuai. Jika salah satunya ada yang tidak sama dengan output yang diberikan atau output yang dibuktikan, seperti ini ya, X ini berarti merupakan salah ya. Jadi itu dinyatakan tidak optimal. Jadi untuk hasil yang dioptimalkan itu semua hasil pada status ini sesuai dengan output yang diperhitungkan. Nah, berikut untuk cara perhitungannya, bias kali 1 sama dengan 1. Ya. Saya beri warna kuning. Nah, bias kali 1 sama dengan 1. Ya. Kemudian gender 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Input BMI 1 kali bobot 1 sama dengan 1. Kemudian usia 1 kali bobot 1 sama dengan 1. Maka hasilnya ini 5. Ya, 5. Nah, 5. Tadi sebelumnya
5 itu, mohon maaf, untuk threshold sama dengan 6 kan, sudah ditentukan 6. Jadi di sini thresholdnya saya tuliskan 6. Nah, kita harus menggunakan rumus berikut. Nah, 5 ini apakah dia lebih besar dari threshold atau kurang dari threshold? 5 kan lebih kecil dari 6 ya, otomatis kurang dari threshold. Nah, hasilnya adalah 0. Nah, ini hasilnya adalah 0. Karena dia lebih kecil dari threshold 5. Nah, di sini apakah benar pada tabel berikut? Apakah hasilnya statusnya ini 0? Nah, di sini kan dapat dijelaskan atau dapat dilihat hasilnya adalah 1. Itu berarti salah, tidak optimal. Nah, dari percobaan pertama saja sudah salah, otomatis untuk ke belakangnya itu sudah tidak optimal. Next, percobaan kedua. Nah, untuk percobaan kedua dari data 1 tetap ya. Tapi di sini dapat dilihat yang diubah adalah bobotnya. Bagian bobot atau weight. Nah, untuk yang sebelumnya ini kan bobotnya 111 ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu 221. Nah, ini. Nah, baik kita uji coba. Nah, di mana di sini inputnya ada bias, gender, darah sama dengan 1, BM sama dengan 1, usia sama dengan 1, inputnya tetap sama ya. Untuk bobotnya ini 1, untuk yang biasnya, gendernya ini bobotnya 1, darahnya itu 2. Nah, ini sudah berubah, BMI-nya 2, usianya ini 1. Kemudian next pada bagian hidden. Next sama dengan bias kali 1 sama dengan 1. Gender sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Darah sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. BMI sama dengan 1 kali 2 pada bobotnya sama dengan 2. Usia sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, hasilnya 7. Ya. 7. Nah, outputnya sama dengan 1. Apakah benar outputnya 1? Nah, dapat dilihat thresholdnya itu kan tadi 6. Otomatis di sini net sama dengan 7 kan. Nah, 7 ini lebih besar atau lebih kecil dari threshold. Jadi, 7 otomatis lebih besar dari threshold. Nah, 7 di sini. Nah, hasilnya adalah 1. X lebih besar dari threshold. Sama dengan akan bernilai 1. Status 1. Nah, jadi benar. Ya. Nah, kemudian di sini kan outputnya sudah sesuai. Kemudian selanjutnya untuk percobaan ke-3. Percobaan mohon maaf, untuk percobaan kedua, data 2, tetap ya. Sini data 1, ini data 2. Nah, untuk yang bagian data 2 ini, selanjutnya uji coba yang ini, tabel kedua. Ya, tabel kedua. Nah, ini saya garis kuning. Ini sudah selesai ya, yang pertama. Untuk gender 1, tekan darah 0, BMI 0, usia 0, statusnya apakah 0 atau 1. Nah, baik dapat dibuktikan ya. Sini bobotnya itu kan random ya. 1, bias 1, gendernya 1, bobotnya, kemudian darah ini 2, BMI-nya 2, usianya 1. Nah, untuk yang bagian bobot ini tuh sama dengan sebelumnya ya. Ini 11221. Nah, ini 11221. Nah, sama kan ya. Cuman yang berbeda adalah inputnya. Ini inputnya. Baik, lakukan uji coba. Net sama dengan, apakah ini benar?
Jadi kita lakukan uji coba. Bias kali 1 sama dengan 1. Gender sama dengan 1 kali 1. Hasilnya 1. Darah sama dengan 0 kali 2. Hasilnya 0. Benar ya. BMI sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Kemudian usia sama dengan 0 kali 1. Hasilnya 0. Nah, totalnya yaitu 2. Ya, 1 tambah 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 2. Resultnya yaitu 6. 2 itu X. Nah, posisinya di sini. Jadi dia lebih kecil, X lebih kecil dari threshold. Berarti hasilnya adalah 0. Outputnya yaitu 0. Apakah benar pada pembuktian di tabel ini? Nah, hasilnya 0. Benar. Jadi true. Ya, benar ya. Kemudian selanjutnya yaitu percobaan ke 2 data 3. Nah, untuk percobaan 2 data 3, untuk bobotnya ini sama, tetapi untuk inputnya ini berbeda. Gender 0, ya, bagian ini ya sekarang. Nah, seperti ini. Yang ketiga, gendernya 0, darahnya 1, tekanan darahnya 1, BMI-nya 0, usianya 1, statusnya apakah benar 1 atau 0? Kita buktikan. Untuk bias, nah, bias kali 1 sama dengan 1. Benar ya. Gender kali 1, gender sama dengan 0 kali 1, hasilnya 0. Darah, tekanan darah sama dengan 1, kali 2 sama dengan 2. Kemudian BMI sama dengan 0, kali bobot 2, hasilnya adalah 0. Kemudian 1 kali 1, hasilnya 1. Nah, totalnya, jika dijumlahkan, hasilnya 4. Ya, 4. 1 tambah 0, 1. Tambah 2, 3. Tambah 0, 3. Tambah 1, 4. Hasilnya adalah 4. Outputnya 0. Kita lihat pada grafik. Thresholdnya dinyatakan hasilnya adalah 6 ya. X-nya adalah 4. Ini X. Posisinya di sini. Nah, X atau 4 kurang dari threshold. Hasilnya seharusnya 0. Ya, betul kan? Ini Fnet sama dengan 0. Tetapi pada tabel di sini tertulis 1. Jadi salah. False. False. Nah, jika salah satu dari data berikut ada yang false atau salah, maka dinyatakan tidak optimal. Seperti itu. Kita next. Percobaan ketiga pada data 1. Nah, pada percobaan ketiga data 1, di sini ada perubahan dari bobotnya, kemudian inputnya tetap, tapi beda bobot. Dimana untuk bagian bias sama dengan biasnya pada bobot bias itu bernilai 2. Kemudian gendernya 1, bobotnya 1. Tekanan darah sama dengan 1, bobotnya 2. BMI-nya sama dengan 1, bobotnya 1. Usia sama dengan 1, bobotnya 2. Dapat diperhitungkan. Gender sama dengan 1 kali 1 sama dengan, dari sini ya, bias kali 2 sama dengan 2. Ini biasnya 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Ya, 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2.
Jadi totalnya yaitu 8 ya. Hasilnya adalah 8. Ini dinamakan X. Nah, X-nya sama dengan 8. Apakah benar outputnya itu 1? Kita buktikan. Thresholdnya itu tadi 6. Nah, X-nya 8, berarti lebih besar dari threshold. Nah, garis merah ini merupakan thresholdnya ya. Ini, 8. Nah, apakah X ini lebih besar dari threshold? Ya, jadi nilainya adalah 1. Benar. Nah, di sini pada tabel apakah statusnya 1 atau 0? Statusnya 1. Benar ya. Next. Pada data kedua. Pada data kedua, di sini untuk bagian gendernya ini berubah. Tetap inputnya berubah, tapi bobotnya ini tetap. Gender sama dengan 1, darah sama dengan 0, BMI sama dengan 0, usia sama dengan 0. Nah, bias kali 2 sama dengan 2. Ya, 2. 1 kali 1, 1. Oh, mohon maaf, ini ada kekeliruan ya. Jadi 0. Oh iya. Bias kali 2 sama dengan 2. 1 kali 1 seharusnya 1. Ya. Kemudian darah sama dengan 0. 0 kali 2 itu 0. Nah, BMI 0 kali 1 0. Kemudian 0 kali 2 0. Nah, seharusnya seperti ini. Ya, jadi ini mohon maaf untuk bagian hidden layarnya ini ada rumus yang keliru atau salah ya perhitungannya. Nah, jadi untuk totalnya 2 tambah 1 tambah 0 tambah 0. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 ya. Hasilnya adalah 3. X-nya 3. Nah, Fnet sama dengan 0. Nah, kemudian di sini terdapat grafiknya. Thresholdnya itu 6. X-nya 3. Apakah 3 ini lebih besar atau lebih kecil dari threshold? Nah, dia lebih kecil dari threshold. Berarti 0. Ya, hasilnya adalah 0. Benar ya. Nah, di sini statusnya adalah 0. Benar. Kemudian selanjutnya yaitu percobaan 3 data 3. Di sini gendernya 0. Nah, ini 0, gendernya 0, tekanan darahnya 1, BMI-nya 0, usia 1. Nah, apakah benar statusnya 1? Nah, baik kita hitung. Bias kali 2 sama dengan 2. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 2 sama dengan 2. 0 kali 1 sama dengan 0. 1 kali 2 sama dengan 2. Hasilnya yaitu 6. X-nya sama dengan 6. Apakah benar outputnya adalah 1? Dapat kita buktikan. Di sini gendernya, mohon maaf, di sini thresholdnya yaitu 6. Nah, sedangkan apa itu X-nya itu juga 6. Ya, X-nya juga 6. Jadi posisinya seperti ini. Sama ya.
apakah 0? Apakah X itu kurang dari threshold? No, tidak. Jika apakah X ini lebih besar dari threshold? Sama dengan apakah X itu lebih besar dari threshold? Nah, jika lebih besar, dia akan bernilai 1. Tetapi di sini ada nilai sama. Jadi, seperti rumus yang tadi saya perjelas bagian ini. Nah, bagian fungsi linear ya. Jadi Y sama dengan X. Jadi dia bernilai sama, yaitu 1. Nah, jadi dia akan bernilai 1 jika sama. Ya. Nah, kemudian selanjutnya mohon maaf ada kekeliruan sepertinya tadi bukan mengikuti fungsi linear tadi sih. Jadi di sini ada rumus mungkin tidak saya catat. Jadi jika X itu sama dengan threshold itu hasilnya 1. Seperti itu. Tidak sama dengan fungsi yang saya tunjukkan tadi, itu berbeda ya dengan uji coba ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu percobaan ketiga, data keempat. Nah, di sini bias memiliki nilai bobot 2, gender 0, darah 0, tekanan darah 0, BMI 1, kemudian usia sama dengan 0. Nah, untuk bobotnya gender itu 1, bobotnya darah itu 2, bobotnya BMI itu 1, bobot usia itu 2. Nah, untuk hidden layernya net sama dengan 2, net sama dengan bias kali 2 sama dengan 2, ini biasnya. Kemudian gender 0 kali 1 sama dengan 0, darah 0 kali 2 sama dengan 0, kemudian BMI 1 kali 1 sama dengan 1, kemudian 0 kali 2 sama dengan 0. Nah, hasilnya yaitu 3. Apakah benar 3 ini akan menghasilkan output 0? Nah, dapat dilihat. Thresholdnya itu 6. Posisi 3, X-nya itu di sini. Jadi, X itu lebih kecil dari threshold 6. Lebih kecil dari 6, yaitu hasilnya adalah 0. Benar ya, 0. Untuk pada bagian keempat ini, statusnya bernilai 0, jadi benar, true. Maka dari percobaan ketiga dari data 1 hingga 4, ini dinyatakan optimal. Ya, jadi ini dinyatakan optimal. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan beserta penjelasan dari studi kasus yang sudah saya terangkan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.